Halo teman-teman semuanya, salam sehat. Hari ini kita akan belajar tentang hiperkalemia dan penanganannya pada bayi. Hiperkalemia pada neonatus adalah gangguan elektrolit yang ditandai dengan kadar kalium serum lebih dari normal, yaitu bila kadar kalium serum lebih dari 6 mg per liter pada bayi cukup bulan dan lebih dari 6,5 mg per liter pada bayi kurang bulan. Normal kadar kalium serum pada neonatus adalah 3,5 sampai 6 mg per liter. Hiperkalemia merupakan gangguan elektrolit paling serius karena menyebabkan aritmia yang fatal. Faktor risiko terjadinya hiperkalemia pada neonatus adalah bayi prematur, suplementasi kalium berlebihan, aliran darah sistemik rendah, akut kidney injury, gagal ginjal kronik, penyakit Addison, defisiensi 21 hidroksilase, NOKH, sepsis, hemolisis sela darah merah, nekrosis jaringan, penurunan kadar insulin, transfusion indus hiperkalemia, hiperosmolaritas, obat-obatan tertentu. Klinis neonatus dengan hiperkalemia dapat berupa adanya kelemahan pada bayi, palpitasi, muntah, napas cepat, dan paralisis otot, terutama otot pernapasan. Aritmia jantung merupakan komplikasi paling ditakutkan. Pemeriksaan EKG merupakan pemeriksaan penting pada neonatus dengan hiperkalemia. Derajat peningkatan hiperkalemia akan berbanding lurus dengan tingkat keparahan yang terdeteksi pada gambaran EKG. Ada banyak algoritma atau langkah dalam menangani neonatus dengan hiperkalemia. Kali ini saya akan memperkenalkan suatu modifikasi algoritma yang bisa digunakan untuk memudahkan kita dalam menangani neonatus dengan hiperkalemia. Pada algoritma ini, bila kita mendapati bayi yang kita rawat kadar kalium serumnya lebih dari 6,5 mg per liter, maka kita harus memikirkan kemungkinan bayi ini menderita hiperkalemia. Konfirmasi kadar kalium perlu dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan pseudohiperkalemia yang dapat terjadi akibat hemolisis yang timbul akibat pengambilan darah vena, clotting darah sampel yang berlebihan, serositosis herediter, serta familial hiperkalemia. Hal yang harus kita lakukan adalah mengkonfirmasi kembali kadar kalium serum lewat pengambilan darah vena atau arterial, sambil dilakukan pemeriksaan kalsium, magnesium, kadar gula darah, serta kadar bikarbonat. Pasangkan monitor EKG pada bayi yang kita rawat. Setelah itu kita menentukan apakah bayi ini memiliki risiko terjadinya aritmia. Bila bayi didapatkan adanya salah satu hal di bawah ini, yaitu perubahan pada EKG, adanya peningkatan kalium serum 6,5 mg per liter yang cepat, asidosis, dan hipocalsemia atau hipomagnesemia, maka hentikan semua obat yang dapat mempertahankan kalium dalam tubuh dan pertimbangkan untuk menghentikan pemberian kalium dalam nutrisi parenteral. Bila bayi didapatkan adanya oliguria, aki atau penyakit jantung, maka penggunaan suksinilkolin dan obat nefrotoksik pada bayi dihindari. Kemudian apabila bayi bergejala dan terdapat perubahan pada gambaran EKG-nya, maka dilakukan langkah stabilisasi miokardium. Gunakan kalsium glukonat 10% yang bekerja menstabilkan membran sel dari miokardium. Bila hiperkalemia disertai hiponatremia, pertimbangkan pemberian cairan NS. Kalsium glukonat sebaiknya tidak diberikan bersama digitalis karena berisiko aritmia. Pada bayi dengan serangan jantung, kalsium glukonat diganti dengan kalsium klorida 10%. Setelah stabilisasi miokardium, selanjutnya kita masuk pada langkah untuk koreksi asidosis. Hal ini dilakukan bila pH kurang dari 7,2 dan HCO3 kurang dari 14 mmol per liter. Koreksi dilakukan dengan natrium bikarbonat 4,2%. Natrium bikarbonat bertujuan untuk mendorong sodium intraselular serta pertukaran hidrogen untuk potasium. Natrium bikarbonat dan kalsium glukonas tidak boleh diberikan dalam jalur intravena yang sama. Hindari pemberian natrium bikarbonat pada bayi dengan usia gestasi kurang dari 34 minggu dan bayi berumur kurang dari 3 hari. Hati-hati juga pemberian natrium bikarbonat pada bayi dengan gagal ginjal atau gagal jantung. Selanjutnya,
Bayi dengan hiperkalmia diberikan lini pertama yaitu pemberian salbutamol, yang bertujuan untuk memindahkan potasium dari plasma ke dalam sel. Bila bayi masih hiperkalemia, maka dapat dikombinasikan dengan lini kedua, yaitu pemberian glukosa dan insulin, yang bertujuan untuk memindahkan potasium dari plasma ke sel. Bila masih juga bayi menderita hiperkalemia, maka dipertimbangkan untuk mengkombinasi dengan lini ketiga, yaitu langkah untuk memindahkan kelebihan kalium, di mana bertujuan memindahkan potasium yang ada dalam tubuh. Dan yang terakhir, bila bayi masih juga tetap hiperkalemia, maka bayi akan ditata laksana sebagai hiperkalemia persisten atau refrakter. Pada lini pertama, untuk pemberian salbutamol atau albuterol dapat diberikan secara intravena atau inhalasi. Dosis salbutamol intravena adalah 4 mikrogram per kilogram berat badan yang diberikan selama 5 menit. Sedangkan untuk salbutamol inhalasi dosisnya berbeda untuk bayi cukup bulan dan prematur. Perhatikan bahwa salbutamol inhalasi tidak diberikan pada hiperkalemia berat. Untuk lini kedua diberikan glukosa dan insulin. Terdapat 3 pilihan dosis yang dapat digunakan dalam pemberian insulin dan glukosa pada bayi dengan hiperkalemia. Pilihan dosis pertama paling tepat digunakan pada akses sentral. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian glukosa dan insulin berupa: pertama, lakukan pengukuran gula darah setiap 30-60 menit hingga gula darah stabil. Kedua, pemberian paling baik diberikan via akses sentral. Ketiga, monitor gula darah setiap setengah sampai 1 jam hingga bayi stabil. Keempat, jika bayi hiperglikemia, maka hanya insulin saja yang diberikan. Untuk lini ketiga, terdapat 3 pilihan obat yang dapat digunakan untuk dapat memindahkan kelebihan kalium, yaitu furosemid intravena, kalsium resonium rektal, dan sodium polistiren sulfonat tanpa sorbitol atau yang lebih dikenal dengan kaeksalat, yang diberikan secara oral ataupun secara rektal. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan tetap semangat.